Donita dengan NIM 22029079. Di sini saya akan membahas sebuah contoh soal dan pembahasan tentang materi integral lipat 3, di mana pembahasan ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Mukmi MPD. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan contoh soal, marilah sedikit kita mengulas materi tentang integral lipat 3. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi integral lipat 3 dalam koordinat kartesius. Di sini kita akan membahas tentang materi atau pengertian dari integral lipat 3. Maksud dari integral lipat 3 ini dapat dihitung dengan integral berulang 3 kali seperti pada integral ganda 2. Maksudnya di mana integral tersebut diintegralkan sebanyak 3 kali. Begitu pula dengan integral ganda 2 di mana integral tersebut diintegralkan sebanyak 2 kali. Nah, integral lipat 3 ini jika pengintegralan berkenan dengan y, kemudian z dan kemudian x, maka diperoleh integral lipat 3b fx, y, z dv, di mana integral lipat 3-nya itu a menuju b, c menuju d, p menuju q, fx, y, z diintegralkan terhadap dz, dy, dan dx, di mana integral yang di tengah atau p menuju q ini itu adalah untuk dz, dan c menuju d ini itu untuk dy, dan a menuju b ini adalah untuk dx. Maka setiap integral di lipat 3 ini itu integralkan terhadap dz, dy, dan dx nya berurutan mulai dari tengah, lalu kedua, lalu yang ketiga. Lanjut kita ke sifat-sifat pada integral lipat 3. Sifat-sifat yang berlaku pada integral ganda 2 juga berlaku pada integral ganda 3, di mana sifatnya itu sama. Menghitung integral ganda 3 dengan cara menghitung integral berulang seperti disajikan dalam teorema berikut. Di mana teoremanya, misalkan fungsi fx, y, z dapat diintegralkan pada kotak w sama dengan a, b dikali c, d dikali p, q. Integral ganda 3 dapat dihitung dengan salah satu dari integral berulang, yaitu dimana integral berulang pertama itu integral lipat 3-nya w fx, y, z dx, dy, dz. Maka bentuknya itu dapat berubah menjadi berikut, ada 3. Yang pertama yaitu kita integralkan terhadap dx, dy, dan dz, dimana integral lipat 3a menuju b yang di tengah ini adalah untuk dx, dan c menuju d ini adalah untuk dy, dan p menuju q ini adalah untuk dz. Nah, di sini kan sudah kita tentukan dari awal bahwa dx ini integralnya a menuju b, dy itu c menuju d, dan dz itu p menuju q. Maka untuk aturan yang pertama ini itu akan berlaku untuk integral yang berikutnya. Maka kita hanya akan memindah-mindahkan saja letaknya. Mana di sini kita lihat bahwa diintegralkan terlebih dahulu terhadap dy, maka dy-nya berada di integral pertama, lalu di integral kedua terdapat dx, lalu di integral ketiga terdapat dz. Maka letak dari integralnya itu juga berubah, dimana tadi dy-nya berada di integral nomor 2, maka di yang kedua ini dy berada di integral pertama, yaitu maka integral c menuju d-nya juga berada di depan. Dan begitu juga dengan dx, dia berada di integral yang kedua. Lanjut untuk yang ketiga itu dy, dz, dx diintegralkan terhadap dy, dz, dx. Maka untuk letak dy-nya itu tetap karena tidak berubah letak, maka di sini yang berubah letak itu dz dan dx. Maka untuk dz-nya itu p menuju q berada di integral kedua, dan dx-nya itu a menuju b itu berada di integral yang ketiga. Kemungkinan dari integral tersebut itu ada 6, tapi yang dapat kita gunakan untuk mengintegralkan lipat 3 tersebut, kita dapat menggunakan 3 integral ini. Lanjut kita ke contoh soal.
Dimana bunyi contoh soalnya, hitunglah integral lipat 3 B X kuadrat YZ dV, dimana B adalah kotak B X, Y, Z, X besar sama 1, X kecil sama 2, Y besar sama 0, Y kecil sama 1, Z besar sama 0, Z kecil sama 2. Nah, di sini kita telah memperoleh batas-batasnya kan. Langsung saja kita selesaikan dan kita masukkan batasnya ke dalam integral tersebut, dimana kita menggunakan dx, dy, dan dz. Maka untuk dx, batas dx-nya kita tulis di integral pertama itu 1 menuju 2, lalu dy-nya itu kita tulis dari 0 menuju 1, dan dz-nya itu 0 menuju 2. Yang pertama kita mengintegralkan terhadap dx terlebih dahulu. Maka yang kita integralkan ini. Nah, langsung saja kita integralkan. Karena kita mengintegralkan terhadap dx, maka yang kita integralkan hanya variabel x-nya. Untuk variabel y dan z-nya kita tulis kembali. Maka kita peroleh hasilnya integral 0 menuju 2, 0 menuju 1, 1/3 x pangkat 3 yz, dimana batas atasnya 2, batas bawahnya 1. dy dz-nya kita tulis kembali. Lalu kita substitusikan nilai batas atas dan batas bawahnya ke variabel x. Maka kita peroleh hasilnya 7/3 yz dy dz. Nah, setelah ini udah selesai kita mengintegralkan terhadap dx. Lanjut kita mengintegralkan terhadap dy. Nah, di sini kan kita integralkan terhadap dy ini. Nah, 7/3 ini kan konstanta, maka konstanta bisa kita letakkan di depan sehingga bisa memudahkan kita untuk mengintegralkan terhadap dy, sehingga yang kita integralkan hanya lagi 0 menuju 1 yz dy. Maka setelah kita integralkan diperolehlah y-nya itu 1/2 y pangkat 2, dengan z kita tulis kembali. Untuk batas atasnya 1, batas bawahnya adalah 0. dz-nya kita tulis kembali. Lalu setelah itu kita substitusikan batas bawah dan batas atasnya ke nilai variabel y. Setelah kita substitusikan, maka diperolehlah hasilnya 1/2 z. Nah, di sini sama bentuknya seperti 7/3 tadi. 1/2 ini adalah konstanta, maka bisa kita pindahkan ke depan sehingga kita kalikan, itu diperoleh hasilnya 7/6. Nah, kita integralkanlah z ini terhadap dz, maka diperolehlah z pangkat 2/2 dengan batas atas 2, batas bawah 0. Setelah itu kita substitusikan nilai 2-nya ke variabel z, maka diperolehlah hasilnya nanti 2/2/2. Nah, kita kalikan 2 dengan 2 karena pangkat 2 kan, maka diperoleh 4/2. 4/2 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2. Jadi 7 dikali 2 itu adalah 14/6. Nah, 14/6 ini bisa kita sederhanakan menjadi 7/3. Maka diperolehlah integral lipat 3 dari integral lipat 3 0 menuju 2, 0 menuju 1, dan 1 menuju 2 x pangkat 2 yz dx dy dz itu adalah 7/3. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal kedua pada integral lipat 3. Di mana bunyi soalnya, tentukanlah integral lipat 3 dari integral lipat 3w xy ditambah y kuadrat z diintegralkan terhadap dz, dy, dan dx, di mana w-nya adalah kotak 0,2 dikali 1,3 dikali 2,3. Nah, di sini dapat kita selesaikan. Penyelesaian. Nah, di soal telah dinyatakan bahwa integral tersebut diintegralkan terhadap dz, dy, dan dx. Maka langsung saja kita masukkan batas-batas pada integralnya. Untuk integral yang pertama memiliki batas 0,2, di mana batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Lalu untuk integral yang kedua itu 1,3, di mana batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Lalu untuk integral yang ketiga batasnya itu 2,3, di mana batas bawahnya 2, batas atasnya 3. Dengan fungsinya yaitu xy ditambah y kuadrat z diintegralkan terhadap dz, dy, dan dx. Nah, setelah kita peroleh
integral lipat 3 dan batas-batasnya seperti ini, langsung saja kita integralkan. Untuk integral pertama kita mengintegralkan yang tengah, yaitu kita integralkan terhadap dz. Nah, di sini kita mengintegralkan ini terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita integralkan. Untuk integral dengan batas 0,2 dan 1,3 itu kita tulis kembali saja. Nah, yang untuk integral 2 menuju 3 itu langsung saja kita integralkan terhadap dz, dimana di sini terdapat dua suku. Suku yang pertama itu ada xy, suku kedua adalah y kuadrat z. Untuk suku pertama ini kita integralkan terhadap z, dimana di sini tidak terdapat variabel z-nya. Jika kita integralkan, kita tambah variabel z-nya. Lalu ditambah dengan y kuadrat z, dimana di sini z-nya adalah pangkat 1. Jika kita integralkan, maka diperoleh 1/2 y pangkat 2 z pangkat 2. Dengan batas atas 3, batas bawah 2. Dan tak lupa kita tulis kembali dy dx nya. Nah, lanjut, ini kita tulis kembali. Lalu kita substitusikan setiap batasnya ke variabel z. Pertama, untuk batas atasnya kita substitusikan, ditambah 1/2 y pangkat 2 3 pangkat 2. Kita kurang, lalu kita substitusikan batas bawahnya, x y b2 ditambah 1/2 y pangkat 2 z 2 pangkat 2. Nah, kita tulis kembali dy dx nya. Setelah kita substitusikan, kita kalikan. Ini kita tulis kembali terlebih dahulu. 3xy, 3 dikali xy itu adalah 3xy. Ini 3 dikali 3 adalah 9, 9 dikali 1/2 adalah 9/2 y pangkat 2. Ini masih dalam kurung ya. Lalu ini 2 dikali xy, maka diperoleh 2xy. Ditambah 2 dikali 2 adalah 4, 4 dikali 1/2 adalah 4/2 y pangkat 2. dy dx nya tak lupa kita tulis kembali. Nah, lanjut, ini kita tulis kembali. Negatif ini kita kalikan ke persamaan ini agar nanti mudah dalam pengoperasiannya. Ini kita tulis kembali terlebih dahulu, 3xy ditambah 9/2 y pangkat 2. Ini dikali ini adalah 2 dikurang 2 xy, negatif dikali positif adalah negatif, maka negatif 4/2 y pangkat 2 dy dx. Lanjut, karena di sini terdapat beberapa suku yang sejenis, maka dapat kita operasikan atau kita kurangkan. Dimana 3xy ini dapat kita kurangkan dengan 2xy, maka diperoleh xy. Ditambah 9/2 itu dapat kita 9/2 y kuadrat itu dapat kita kurangkan dengan 4/2 y kuadrat, maka diperoleh 5/2 y kuadrat dy dx. Nah, lanjut, setelah selesai kita mengintegralkan pada integral yang pertama, yaitu diintegralkan terhadap dz, selanjutnya kita integralkan terhadap dy, yaitu ini. Maka untuk integral 0 menuju 2 kita tulis kembali. Ini kita integralkan terhadap dy, maka langsung saja kita integralkan. Xy kita integralkan terhadap y, itu diperoleh 1/2 x y pangkat 2. Ditambah ini kita integralkan terhadap y, maka diperoleh 1/3 5/2 y pangkat 3. Dengan batas atas 3, batas bawah 1. Tak lupa kita tulis kembali dx nya. Lalu setelah itu langsung saja kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya ke variabel y. Ini kita tulis kembali 1/2 x. Untuk yang pertama itu ada batas atasnya 3, kedua ditambah, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu dengan dikali. 1 dikali 5, 5, 3 kali 2 adalah 6. Maka ini dapat kita substitusikan 3 pangkat
3. Ini untuk batas atas. Untuk batas bawahnya itu ada 1, kita substitusikan nilai 1 ke Y. 1 pangkat 2 ditambah 5/6 1 pangkat 3 dx. Nah, langsung saja kita kalikan. Ini kita kali 3 dikali 3 adalah 9. 9 dikali 1/2 adalah 9/2x. Ditambah 3 dikali 3 adalah 9. Dikali 3 adalah 27. 27 dikali 5 itu adalah 135/6. Masih dalam kurung dikurang. Ini langsung saja 1 dikali 1 1, maka tetap diperoleh 1/2x. Tambah 1 dikali 1 dikali 1 tetap 5/6, maka kita tulis kembali 5/6 dx. Nah, di sini kita kalikan nilai negatifnya kebersamaan ini. 20 batas 9/2x ditambah 135/6 dikurang 1/2x dikurang 5/6 dx. Nah, di sini dapat kita lihat ada suku-suku yang sejenis. Di sini dapat kita kurangkan 9/2x itu dapat kita kurangkan dengan 1/2x, maka diperoleh 8/2x. Ditambah 135/6 ini dapat kita kurangkan dengan 5/6, maka diperoleh 130/6 dx. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa persamaan atau fungsi ini dapat kita sederhanakan sebelum kita integralkan. Dimana 8/2 ini dapat disederhanakan menjadi 4x ditambah 130/6 ini dapat kita sederhanakan menjadi 65/3 dx. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan integral terhadap dy. Selanjutnya kita integralkan terhadap dx. Nah, langsung saja kita integralkan. 4x ini diintegralkan diperoleh 4/2x pangkat 2 ditambah 65/3 x dengan batas 2 0. Langsung saja kita substitusikan 4/2 2 pangkat 2 ditambah 65/3 2. Kita kurangkan 4/2 kali 0 pangkat 2 ditambah 65/3 dikali 0. Nah, setelah itu langsung saja kita selesaikan. Untuk 4/2-nya itu bisa kita sederhanakan menjadi 2. 2 dikali 2 adalah 4. 4 ditambah 65 dikali 2 itu adalah 130/3. Lalu untuk ini karena dia dikali 0, maka langsung saja kita tulis 0, maka apapun yang dikali 0 itu hasilnya akan tetap 0. Nah, di sini diperoleh 4 dikali 2 itu adalah 8 ditambah 130/3. Di sini dapat kita selesaikan dengan menyamakan penyebutnya. 8 ini kita kalikan dengan 3 itu 24/3 ditambah 130/3. Maka kita jumlahkan 130 dengan 24 diperoleh 154/3. Mungkin hanya itu penjelasan pembahasan contoh soal dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.